corona. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, corona tidak menghambat saya untuk bisa bekerja. Justru saya bersyukur karena corona makanya dibuat daring, sehingga bisa saya bekerja sambil kuliah daring. Nah, dengan begitu saya bisa bekerja. Waktu itu saya bekerja di Patumba, di sarung tangan. Kami kerja di situ 3 shift, ada pagi, siang, dan malam. Bahkan selama saya bekerja di sana, banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan. Dimana kalau bekerja malam seperti itu, banyak teman-teman kami yang kerasukan. Bahkan ada tangannya yang putus karena mesin. Bahkan hari Minggu juga di situ bekerja. Dan saya hampir setengah tahun saya tidak gereja karena bekerja seperti itu. Waktu itu hanya gerejanya dari HP aja, streaming gitu. Tapi hati saya tidak puas, batin saya tidak puas. Nah, selama di situ puji Tuhan saya bisa menjadi saksi, saya bisa jumpa dengan orang Aceh. Kebetulan mereka Kristen juga, dan mereka bercerita sama saya. Tahu nggak, Kak, katanya, kami di sana gerejanya tiap minggu pindah-pindah. Kami di sana di ladang-ladang orang, katanya. Kenapa pindah-pindah? Karena minggu ini di ladang si A, minggu ini di ladang si B, supaya tidak ketahuan sama orang sana. Kalau ketahuan nanti ladang kami bisa dibakar, katanya. Baru ditunjukkan di YouTube, inilah Kak gereja kami yang dibakar itu, katanya. Lalu saya injili mereka. Bahkan pada waktu itu ada satu orang kerasukan setan, kebetulan mereka orang Jawa, kebanyakan di sana orang Jawa. Nah, jadi langsung saja waktu itu kan saya masih baru di situ. Jadi langsung saja saya doakan dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa, darah Yesus, setan keluar. Seperti itu, karena sebelumnya mereka mau memanggil ada penjaga pabrik itu, kakek-kakek. Nah, sebelum itu datang saya mendoakan kakak ini terlebih dahulu. Padahal yang megang kakak ini ada sekitar 6 orang laki-laki, tapi nggak bisa juga. Nah, bahkan di dalam pekerjaan sering pulang malam. Bahkan pernah waktu itu saya dengan abang saya pernah hampir mau dibegal dari titik kuning sampai asrama haji. Tapi puji Tuhan, karena kemurahan Tuhan kami ditolong orang. Di situ kalau nggak salah tengah 1 bensin kami habis dari titik kuning, kami langsung mendorongnya. Tapi tiba-tiba ada orang yang nggak kami kenal, hampir sudah 20 meter di depan kami, tapi balik lagi. Baru lalu tanya, ada masalah Lek, katanya sama abangku. Iya, minyak kami habis. Lalu mereka ikut juga mendorong kami hingga sampai ke bensin, ke pom bensin. Nah, banyak yang saya rasakan, Bapak Ibu, pertolongan Tuhan. Bahkan saya juga bisa menabung hingga saya bisa melunasi atau bisa membiayai perkuliahan saya, karena saya dalam hati saya nggak mau lagi membebani orang tua saya harus bisa mandiri sendiri seperti itu. Nah, bahkan dalam waktu itu banyak sekali pertolongan Tuhan yang saya rasakan, puji Tuhan. Bahkan waktu itu ada di begal di angkot A97, hampir saya trauma naik angkot karena dari sana, dari Amplas sampai ke Simpang Pos ada 3 orang begal masuk ke dalam, dimintai semua HP, bahkan supirnya diancam. Yang di dalam itu semua perempuan. Kebetulan yang punya pabrik nggak mengizinkan bawa HP kecuali teh botol sama ongkos, itu aja, sama bontot. Puji Tuhan saya bisa selamat juga dari situ. Semua itu karena perlindungan Tuhan yang saya rasakan. Bahkan di tahap-tahap terakhir ini, PPL, bahkan ujian-ujian, banyak pertolongan Tuhan. Dimana setiap pertanyaan atau setiap soal-soal, pertanyaan yang diberikan dosen waktu menguji, saya bisa menjawabnya dengan baik. Saya bisa tidak gugup. Kebanyakan teman-teman saya mereka gugup, bahkan tangannya hampir dingin. Apa
nanti yang saya jawab apa. Tetapi saya percaya itu semua karena doa Bapak Ibu Jemaat Gereja Inanu Landur. Itu semua karena berkat-berkat doa kalian hingga saya bisa tamat, hingga bisa saya wisuda semalam. Terima kasih untuk doa-doanya. Tetap doakan saya supaya tetap dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang rendah hati dan luar biasa. Amin.